Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan di sini saya Muhammad sebagai mahasiswa 3 dengan NIM 082111333035. Dalam video kali ini saya akan memaparkan beberapa penjelasan terkait materi dari soal yang diberikan pada mata kuliah Fisika Komputasi. Untuk video kali ini kita akan membahas pada pernyataan soal nomor 1. Saya akan share screen untuk menjelaskan mengenai soal nomor 1 tersebut. Oke, mungkin kita beri nama luas formula nomor 1. Amro Iriharto. Ini Oke, di sini pada soal nomor 1 berketepatan saya adalah kelas B2, NIM saya adalah akhirnya 35, maka NIM ganjil. Saya akan mendapati soal untuk plat logam yang berbentuk persegi seperti pada gambar B. Kita lihat di sini dengan ketentuan yang ada, yaitu panjang plat ditentukan dengan tanggal lahir saya di tanggal 10, awal yang dibebaskan, salah satu sisi yaitu dengan tahun lahir saya dikurangkan pada 1900, kemudian juga tanggal bias pada lahir tambah 5, tanggal untuk rentang adalah umur ibu dan 5, kemudian untuk random kita gunakan ya. Oke, pada kasus ini otomatis kita akan membahas terkait distribusi konduktivitas panas pada plat logam berbentuk persegi. Oke, saya akan menggambarkan terlebih dahulu plat logamnya. Nah, sudah. Ini merupakan adalah gambar dari sebuah plat logam berbentuk persegi yang saya ambilkan dia itu tipis ya. Kedua permukaan plat ini dilapisi dengan sensor panas, sehingga ketika sisi plat jadi panas dengan temperatur tertentu, panas pada sisi plat temperatur tertentu.
Maka transfer panas yang dimungkinkan yaitu pada arah sumbu X dan juga arah sumbu Y. Oke, jika kita tinjau pada saat transfer permanen telah tercapai, maka itu dinamakan steady state condition. Oke, kita akan membahas mengenai steady state condition. Oke, pada steady state condition, aliran ke dalam sebuah elemen bisa kita lihat pada gambar berikut. Selama periode delta T yang haruslah sama dengan aliran yang keluar dari elemen tersebut. Oh, T sama dengan yang keluar di L. Kita tuliskan seperti ini. Ini Gx dan Gy adalah flux panas arah pada sumbu X dan Y dalam satuan tahun per sentimeter kubik. Oke, selanjutnya jika ya semua suku pada persamaan ini kita bagi dengan delta Z dan juga delta T. Apa yang terjadi? Ya, semua suku pada persamaan dibagi dengan delta Z dan delta T.
maka akan didapati bentuk persamaannya menjadi seperti ini. Namanya adalah Gx, yaitu merupakan flux panas pada arah sumbu X. Ini Y, teman di sini pasti ada perubahan sebesar delta Y, dan sini juga sebesar delta X. Dengan anggap pada perubahan delta X dan delta Y merupakan nilai yang sama. Ya, selanjutnya kita lakukan pengelompokan tentang suku dan perkalian dengan delta X per delta Y, ya. Dan dengan delta X per delta Y atau delta X oh, delta Y ini itu, dan kita kalikan dengan delta X atau Y per delta Y. Menghasilkan persamaan baru. Bentuknya seperti ini. Kita kelompokkan suku untuk masuk sumbu X dan juga sumbu, kemudian kita kalikan delta X per delta Y per delta Y, kita dapatkan hasil seperti ini. Kemudian pembagian dengan delta X dan juga delta Y lagi ya, dan maka kita samaan berikut angka delta X delta Y, maka persamaan menjadi seperti ini. Jika kita mengambil nilai limit persamaan tersebut dan memperhatikan definisi dari diferensial parsial, maka kita akan memperoleh sebuah persamaan yang dinamakan konservasi energi. Persamaan tersebut dituliskan seperti berikut. Pada penyelesaian persamaan diferensial tersebut membutuhkan arah atas flux panas Q, padahal
ketahui adalah adalah lalu bagaimana? Nah, oleh karena itu, identitas siapa menjadi DDE dalam temperatur dan menetapkan menerapkan hukum hukum Fourier kontinuitas Fourier konduksi panas. Bagaimana bentuk Fourier law pada kondisi panas? Nah, ini merupakan persamaan dari Fourier untuk di sini flux panah pada arah I dengan satuan K persegi persekiannya, dengan K di sini merupakan koefisien difusi dari thermal, kemudian Rho adalah kapasitas massa medium, T adalah kapasitas panas medium, nanti temperatur Celsius, dan juga untuk K merupakan konduksivitas thermal itu sendiri. Yang dapat kita ambil adalah persamaan di atas menunjukkan bahwa flux panas tegak lurus sumbu yang sebanding dengan bagian atau dari temperatur sendiri. Temperatur pada apa ini persamaannya kita bawa ke hukum pada kondisi konduksi panas, kan menunjukkan bahwa flux panas itu tegak lurus pada suhu I seperti dengan gradien suhu temperatur itu sendiri. Selanjutnya dengan memakai Islam, maka persamaan konversi energi dapat kita ke dalam bentuk persamaan konversi energi itu ini dengan pernyataan bahwa flux panas itu tegak lurus dengan sepanjang gradien maka persamaan Laplace dapatkan memakai hukum Fish-Law yang dituliskan seperti ini untuk persamaan Laplace. Kan bentuk dari persamaan Laplace ya,
yang dimana persamaan ini terhadap perubahan posisi pada suhu, ya, perubahan suhu terhadap posisi letak posisi. Nah, pada penyelesaian bersamaan Laplace dan berbagai PDE hampir tidak pernah dilakukan secara analitis, kecuali untuk kasus-kasus yang sederhana. Nah, ini merupakan bentuk persamaan secara umum, secara analitis. Selanjutnya, untuk untuk kasus-kasus yang tidak sederhana, umumnya kita akan selalu menggunakan secara numeris, di mana teknik penyelesaian secara numeris yang kita gunakan adalah sebuah metode beda hingga atau kita kenal dengan finite differential approximation atau FDA. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pendekatan metode FDA ini pada sebuah kasus pelat persegi dengan panjang pada sumbu X besar 4. Nantinya metode ini juga bisa kita terapkan pada soal yang ada. Terlebih dahulu saya menjelaskan bagaimana pendekatan persamaan ini. Ya, maka secara numeris pendekatan persamaan untuk penyelesaian Laplace ini dengan metode FTA, di mana langkah pertamanya domain fisik pelat persegi kita bagi ya sejumlah bias atau grid titik-titik diskrit. Maksudnya di sini titik-titik diskrit di sini kita gunakan pada bagian yang titik berwarna hitam ini. Ini untuk kasus dapat sepanjang 4. Yang PDE itu lapas kita rubah menjadi persamaan beda hingga di setiap titik hitung matriks IJ. Di titik hitung interior pada simbol bulat hitam, maka dapat kita tuliskan bentuk persamaannya berubah menjadi seperti ini dalam bentuk matriks. Dan nanti kita gunakan dalam menyelesaikan secara numerik pada program MATLAB ataupun Octave nantinya. Ini adalah sebuah persamaan bentuk dari analitiknya, kita rubah, kita bawa ke bentuk numerik dalam bentuk matrik turunan terhadap posisi. Nah, untuk persamaan Laplace dalam bentuk beda hingga uh, maka didapat seperti ini. Persamaan Laplace kan seperti ini. Del do kuadrat T bentuk X kuadrat dirubah ke bentuk numeriknya dalam matriks seperti ini. Itu juga dengan do kuadrat T per dw kuadrat. Maka didapat bentuk persamaan Laplace untuk penyelesaian secara numerik seperti berikut. Di sini kita andaikan ya jika ukuran grid itu seragam, di mana delta X dan delta Y itu sama, maka akan didapatkan persamaan seperti berikut. Untuk kondisi matriks di temperatur yang awal, seperti ini ditambahkan dengan ketentuan ini,
ini hasilnya sama dengan nol. Nah, di titik-titik yang berada di batas domain eh, ini kita kenal dengan directly boundary region. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan bentuk persamaan dengan pendekatan metode FTA, maka secara memori kita bisa menggunakan metode Luckman. Dari persamaan yang kita dapatkan, jika berubah bentuk menjadi seperti ini, maka TIJ ini akan berubah memperbarui seperti melakukan iterasi, sehingga dia akan berarti ketika mendekati nilai yang terbaik. Oke, selanjutnya kita akan masuk terhadap ketentuan soal pada nomor satu ini. Terlebih dahulu saya akan menggambarkan bagian persegi. Ya, dapatkan. Untuk soal min ganjil kelas B2 plat logam persegi, panjangnya ada tanggal lahir ditambah 10. Panjang dari plat ini adalah tanggal lahir saya adalah 17. Ditambahkan dengan 10. Maka plat tersebut memiliki panjang 27. Oke. Kemudian lagi suhu awal dibebaskan. Oke. Oke, suhu awal. Suhu awal kita coba pakai 0 derajat saja ya. 0 derajat. 0 derajat. 0 derajat Celcius. Mana ini? Nah ini. Ya, 0 derajat Celcius itu ya. Susah sekali menemukan simbol derajat. 0 derajat Celcius untuk suhu awal. Oke, selanjutnya suhu salah satu sisi, yaitu tahun lahir ditambah dikurangkan dengan 1900. Oke, suhu sisi atas ya, kita gunakan sisi atasnya sebesar tanggal lahir saya dikurangkan 1900. Maka suhunya sebesar 103 derajat Celcius. Oke, kemudian jumlah bias, yaitu bulan lahir ditambahkan 5. Bias atau dalam metode ini sebutnya grid, jumlah bulan lahir
Tambahkan 5. Bulan lahir saya April, 4 ditambahkan 5, maka jumlah 9 grid. Kemudian suhu rentang perubahan yaitu umur ibu ditambahkan 5. Oke, ibu saya kelahiran tahun 66, sekarang 2021, maka rentang suhu sama dengan 2021 kita kurangkan 1966, kemudian kita tambah dengan 5, maka 57 ditambah 5, 62 derajat Celcius untuk rentang suhu. Dan nilai random lain kita gunakan tanggal lahir dan ayah. Oke, mari kita gambarkan di sini. Kita memiliki panjang plat pada arah sumbu X yaitu 27. Maka pada arah sumbu Y juga 27. Karena ini berbentuk persegi. Oke. Kemudian suhu awal 0 derajat saya letakkan untuk sisi paling kiri, 0 derajat Celcius. Kemudian untuk rentang perubahan suhu sebanyak 62, saya letakkan 62 derajat Celcius pada sisi paling kanan. Untuk suhu sisi paling atas besar 103 derajat Celcius. Kemudian untuk sisi yang belum kita ketahui, kita bisa gunakan umur kelahiran ayah saya yaitu 50 ya, tahun kelahiran 50 derajat Celcius untuk suhu yang paling bawah. Di sini kita gunakan 9 grid, 9 titik. Dimana jika kita hitung maka sini akan terbagi menjadi 9 bias, yaitu bias ke kondisi awal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Begitu juga dengan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu penggambarannya. Nah, selanjutnya kita akan gunakan oktaf untuk penyelesaian secara numerik ya. Oke, langsung saja kita masuk ke oktaf. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada program oktaf ya, dimana kita akan memasukkan nilai-nilai dengan ketentuan yang sudah kita dapatkan tadi. Sebelum itu, kita tuliskan code clear all dan juga CLC untuk membersihkan jika kita melakukan
peran pada program. Ya. Kita beri nama terlebih dahulu, Amrung Triwinarto, dengan NIM saya itu 0821111333 Oke, kita masuk ke code program, di mana terlebih dahulu kita memberikan input informasi kondisi awal. Oke, awal plat persegi. Yang pertama, kita ketahui bahwa N itu merupakan mendefinisikan ukuran sisi grid persegi untuk distribusi suhu, di mana grid ini itu juga nama lain dari bias, yaitu sebanyak 9 yang kita dapatkan tadi. Kemudian nilai lambda untuk rumus yang sudah saya tuliskan tadi, nilai lambda ini ada pada persamaan, dan tentukan nilainya yaitu 0,5. Oke, selanjutnya epsilon. Epsilon kita berikan nilai 0,01. Kemudian kita tuliskan inisialisasi grid suhu, ya, grid suhu yang kita dapatkan tadi, di mana T melambangkan suhu. Kita tuliskan matriksnya, yaitu matriks Reros, T. Kemudian T ini pada X1 dengan titik tertentu, nilainya yaitu titik tertentu tersebut Y-nya 103 derajat Celcius. Tidak lain, ini merupakan sisi atas dari plat. Kemudian kita tuliskan D untuk ujung, kita N, ujung dari sumbu X, dan ya sekian, maka sama dengan 50 derajat Celcius. Ini merupakan sisi bawah, ya, sisi bawah dari plat. Selanjutnya T untuk X nilai yang 1, ya, sama dengan 0 derajat. Nah, ini untuk sisi kiri. Terakhir, dua derajat Celcius ini merupakan untuk sisi kanan, ya. Oke. Kita sudah membuat matriks T untuk yang merepresentasikan grid suhu dengan ukuran 9x9 yang memberikan nilai pada setiap sisi sesuai dengan kondisi awal, yaitu batas yang diberikan pada sisi atas 103 derajat Celcius, sisi bawah 50 derajat Celcius, sisi kiri bermula 0 derajat, dan sisi kanan berakhir 62 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan
Melakukan inisialisasi variabel untuk menyimpan solusi lama dan solusi baru terhadap nilai suhu. Oke, kita tuliskan. Di sini kodenya T dengan nilai T pada kondisi saat ini. Kemudian T out. Kita tuliskan sama. Oke, selanjutnya kita menentukan batasan error. T dengan 1. M dengan 0. Oke, di sini selanjutnya saya akan menuliskan metode iteratif Leibman ya, yang kita gunakan, yang akan kita gunakan. Oke, di koma ini. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi fungsi while untuk berhenti pada batas error ya, error t dari epsilon. Oke, while epsilon. Oke, tidak ada yang salah. Nah, lanjut. M sama dengan M plus 1. Oke, dan cara selanjutnya kita akan menuliskan fungsi for untuk sumbu X, yaitu kita simpulkan for I 2 sampai dengan N minus 1. Kemudian kita tuliskan untuk for J sama dengan 2 sampai dengan N minus 1 juga. Kita tuliskan T all ya pada matriks I, J itu sama dengan T pada matriks I, oke, di sini ada yang tertinggal nilai error, kita tentukan dulu. Oke, error T sama dengan 0. Oke, ya. Selanjutnya pada matriks DI dengan J, kita tuliskan rumus bersama yang kita dapatkan tadi melalui merubah bentuk bersama lapas ke bentuk matriks untuk penyelesaian secara numerik ya. Di sini 0,25 kita kalikan dengan T pada matriks I ditambah 1, J. Oke. Dan ditambah T pada matriks I, J ditambah 1. Kemudian ditambah
Sepertinya ini sama, bukan itu, melainkan I kurangi 1, J terlebih dahulu, baru T, koma matriks I, J ditambah 1, lalu ditambah dengan T matriks I, J minus 1. Ya, coba dikoreksi terlebih dahulu. Ya, oke. Kemudian untuk T new matriks I, J kita dapatkan seperti persamaan yang tadi sudah kita dapatkan ulang. Jika kita lihat ulang, maka nilai lambda akan dikalikan dengan matriks TIJ. Kemudian ditambahkan 1 dikurangi nilai lambda dikalikan dengan DO pada I, J. Oke. Variabel D-nya dan DO digunakan untuk menyimpan solusi lama dan solusi baru pada setiap iterasi yang kita lakukan. Iterasi yang kita lakukan menggunakan fungsi while loop hingga kriteria konvergensi terpenuhi. Setiap titik dalam grid akan dihitung menggunakan metode Leibman. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk code menghitung error relatif. Oke, error relatif ini dihitung untuk menentukan konvergensi ya. Jadi perhitungan error relatif kita diulangi hingga nilai rata-rata error relatif kurang dari epsilon. Ya, seperti yang dituliskan di sini. Untuk error relatifnya sendiri yaitu error 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 T error T sama dengan error T tambah absolut dari T new I, J yang dikurangkan dengan T old I, J kemudian dibagi dengan T new I, J lalu dikalikan 100. Ya, seperti rumus menghitung persentase kesalahan. Ini sudah benar. Lanjut. Kemudian kita tampilkan ya nilai error
T tersebut sama dengan RT terbagi dengan N untuk T pangkat 2 terbagi 2. Maka ini merupakan menghitung rata rata error ya untuk seluruh grid kecuali tepi. Oke, T, new N ya. Selanjutnya kita akan menampilkan plot distribusi suhu dari plot persegi. Kita tuliskan di sini tampilan untuk distribusi suhu perubahan warna ya menggunakan fungsi hue. Oke, sini fungsinya yaitu color map, color map ya, color map jet. Kenapa color map jet? Color map jet menentukan skema warna yang digunakan dalam plot. Jadi skema warnanya akan seiringan dengan suhu yang ada. Pilihan warna skema ini bisa disesuaikan bergantung suhu. Oke, kemudian kita gunakan fungsi image image untuk menggambarkan T yang tersebut ya. Kemudian color bar sama ini untuk menambahkan color bar yaitu memperjelas kita dalam melihat nilai plot referensi suhu. Kemudian kita beri nama yaitu distribusi suhu pada plat persegi yang kita dapatkan. X label kita cek X label posisi X Y label
Posisi terapi ya. Posisi I. Oke, selanjutnya mari kita lihat. Kita run program ini. Terjadi error pada line 32. Oh, titik koma ya, bukan titik dua. Oke, sekarang line 37. Kita memasukkan beberapa line 37. Salahnya di WO C 45 dikali ya, kita kurang tanda kurung. Kita coba lagi kita run. Nah, di sini sudah muncul ya. Kita lihat muncul dari plot plot distribusi suhu pada plat persegi yang dimana dengan ketentuan yang telah kita buat. Pada posisi Y, di mana suhu bermula 0 derajat, akan berakhir pada sisi kanan pada suhu kisaran 62 derajat. Ya, di sini jika kita arahkan maka akan terbaca letak posisi X yaitu 8,4 sekian ya. Kemudian pada bagian bawah suhu bermula dari kisaran 50 derajat kemudian berakhir pada suhu 103 derajat. Itu untuk plotnya. Untuk iterasi yang dilakukan dengan metode Liebman maka didapatkan seperti berikut. Oke, yang dimana pada metode iterasi ini Liebman telah menunjukkan distribusi konduktivitas panas pada plat persegi dengan ketentuan yaitu 9 pias, 9 grid, di mana di sini terlihat untuk posisi X pada 0,01 suhunya 0 derajat ya, yang akan berakhir pada sumbu X 9 yaitu 6, sumbu X 27 itu 62 derajat sekian. Ini 9 bias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dengan metode ini, maka terselesaikanlah permasalahan distribusi pada plat persegi secara numerik.
Ya, terima kasih telah melihat video saya mengenai pemaparan penyelesaian persamaan Laplace pada kasus distribusi panas pada plat persegi menggunakan metode numerik Lippmann. Terima kasih saya ucapkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.